loh rasanya. Bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yaitu channel SA Silver S, yaitu channelnya membahas tentang bisnis es krim rumahan. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial tentang cara bagaimana membuat es puter. Itu es puter, es yang diputer-puter tentunya menggunakan tong atau tabung seperti ini. Kami juga menjualnya dengan harga hanya 350.000. Anda dapat membuat es yang lembut tanpa freezer dan tanpa kulkas, yaitu dengan cara yang sederhana menggunakan tong atau tabung seperti ini yang harganya hanya 350.000. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat es puter. Sebenarnya es puternya adalah basic, karena es puter ini dapat dikembangkan menjadi bervarian macam es. Contohnya seperti es krim kacang merah, kemudian seperti es batok kelapa, seperti es tungtung jika di kampung berjalan keliling. Istilahnya tungtung karena menggunakan tong kecil yang dipukul-pukul seperti ini, es tungtung. Bisa juga masuk ke catering acara hajatan. Oke, jadi sangat banyak sekali es puter ini. Banyak varian es krim lainnya yang dapat dikembangkan dari es puter ini. Oke. Tentunya bahannya sederhana, tetap menggunakan seperti tepung maizena, tepung tapioka, dan bahan hard es krim juga sebagai bahan tambahan, dan ada bahan-bahan lainnya. Intinya untuk es puter ini rasa gurih terdapat pada santan, dan kelapanya harus kelapa tua, karena semakin tua akan semakin bagus dan semakin gurih. Dan untuk mempergurih lagi diberikan garam. Oke, untuk melanjutkan video ini kami ingatkan untuk Anda subscribe channel YouTube kami, karena kami akan membuat video-video menarik lainnya dan tentunya bermanfaat untuk Anda di kemudian hari. Tidak ada salahnya Anda subscribe, karena subscribe itu gratis dan besar manfaatnya untuk Anda. Ikuti video ini sampai habis. Oke, cara membuatnya mudah sekali. Yang pertama, bahan-bahannya kita tetap menggunakan bahan hard es krim. Ini adalah bahan produk kami, yaitu sebagai perasa susu dan perasa rasa. Jadi setiap tepung hard es krim ini sudah ada rasanya. Seperti ini contohnya, ini adalah rasa stroberi. Sesuai selera Anda. Jadi kita menggunakan perasa menggunakan tepung hard es krim. Selain sebagai perasa juga bisa melembutkan dan bisa memberikan aroma susu, karena memang ada kandungan susunya ini. Sangat praktis sekali, dan saya pikir harganya jauh lebih murah daripada menggunakan susu full cream. Karena jika menggunakan susu kental manis, teksturnya kurang bagus. Namun jika Anda ingin mencoba, silakan. Kita menggunakan 100 gram tepung hard es krim, dan kemudian untuk tepung tapiokanya kita menggunakan 100 gram, dan kemudian untuk tepung maizena kita menggunakan 50 gram. Dan kemudian untuk kelapa kita menggunakan 2 butir kelapa. Usahakan kelapa tua, karena nanti lebih gurih jika menggunakan kelapa yang tua. Dan kemudian gula sebanyak 500 gram, dan kemudian garam sebanyak 1 sendok teh. Garam fungsinya juga sebagai mempergurih. Jadi intinya es puter ini yang memberikan rasa gurih itu adalah ada pada santannya. Santannya harus tua, kelapanya harus tua, dan kemudian garam juga bisa mempergurih. Oke, dan kemudian air ini sebagai nanti diperas santan ke air ini sebanyak 2,5 liter. Jadi kita nanti akan masukkan ampas kelapa ini ke dalam air sebanyak 2,5 liter. Kemudian kita akan saring menggunakan saringan seperti ini. Namun jika Anda ingin hasil yang lebih bagus, Anda bisa menggunakan kain, menyaring menggunakan kain dengan cara kain tersebut diperas nantinya.
jauh lebih baik. Tentunya jika menggunakan kain, ampas yang kecil-kecil tersebut tidak akan ikut dan hasilnya lebih bagus. Oke, kita akan praktekkan langsung. Caranya sangat mudah sekali. Ini tinggal masukkan ampas. Usahakan cuci tangan bersih. Kemudian kita saring santan. Jika Anda ingin menggunakan kain lebih bagus hasilnya, karena ampas-ampas lembut tidak akan masuk, akan tersaring semua jika menggunakan kain. Namun kali ini kita menggunakan saringan saja agar lebih praktis cara mempraktekkannya. Kita masukkan santan ke dalam panci. Kemudian kita rebus hingga meletup-letup. Oke, setelah air meletup-letup, kita kecilkan kompor. Kemudian kita masukkan gula sebanyak 500 gram. Setengah kilo ini gulanya. Kemudian kita aduk, dan kemudian kita masukkan garam terlebih dahulu 1 sendok teh, namun sesuai selera Anda, karena garam ini fungsinya untuk mempergurih, jadi sesuai selera Anda. Anda bisa menambahkan kurang lebih 1 sendok teh, bisa juga 2 sendok teh, sesuai selera Anda masing-masing. Dan kemudian kita masukkan tepung maizena. Perlu diingat, masukkan tepung maizena kita harus melarutkan terlebih dahulu menggunakan air dingin agar tidak menggumpal saat kontak langsung dengan air panas atau air di dalam panci ini. Larutkan dulu menggunakan air dingin secukupnya saja. Harus larut, tidak ada gumpalan sama sekali, baru kita masukkan ke dalam adonan yang panas. Nah, seperti ini contohnya. Jika sudah larut semua, baru kita masukkan dalam adonan. Kemudian tepung tapioka sebanyak 100 gram sama saja, kita harus larutkan terlebih dahulu. Secukupnya saja airnya. Jika sudah larut, tidak ada gumpalan, baru kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk. Hingga adonan mengental. Untuk tepung hard es krimnya sendiri atau perasa, nanti kita masukkan setelah adonan ini dingin. Udah mulai mengental seperti ini, diteruskan kurang lebih 5 menit lagi. Kita matikan kompor. Aduk-aduk terus selama kurang lebih 5-7 menit dengan api kecil. Oke, setelah 5 menit kita matikan kompor dan kita diamkan adonan ini hingga dingin. Setelah dingin nanti kita akan campurkan tepung hard es krim ini yang sebagai perasa susu, perasa rasa stroberi, dan cara di mixer. Ikuti kelanjutannya. Kita akan review untuk
tong atau untuk tabung es puter ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu cara manual, yaitu membekukannya dengan cara diputar seperti ini. Oleh karena itu disebut es putar. Oke, untuk mendapatkan tabung seperti ini mudah sekali. Anda tinggal hubungi nomor WhatsApp kami di sebelah kiri pojok atas dengan harga hanya 350.000 saja. Anda sudah bisa usaha es krim tanpa freezer, tanpa kulkas. Anda sudah bisa usaha. Yaitu untuk es puter sendiri ini sebagai basic sebenarnya. Sebenarnya es puter bisa dimodifikasi untuk seperti contohnya untuk es kacang merah atau untuk di acara hajatan, yaitu di cara penyajiannya dimasukkan ke dalam cup kemudian dibagikan pada tamu undangan, atau bisa juga untuk campuran es roti dan banyak sekali. Dan juga bisa juga untuk es batok kelapa juga bisa menggunakan es puter ini. Oke, kita akan review saja. Untuk tabung ini kapasitasnya 18 liter. Untuk adonan tadi paling tidak Anda harus membuat 3 adonan. Anda harus sekali lipatkan saja bahan-bahan yang tadi sudah kita jelaskan dalam prakteknya. Oke. Untuk kotak sendiri ini menggunakan papan. Anda bisa buat sendiri atau di tukang kayu. Dan untuk ukurannya kotak kayu ini setinggi 60 cm. Dan kemudian untuk lebar ini persegi 36 cm kali 36 cm. Namun kita berikan tutup seperti ini. Tutup seperti ini. Oleh karena itu bagian pinggir seperti ini diberikan list seperti ini agar untuk mengepres tutup ini. Dan kemudian untuk bagian dalamnya kita akan lihat bagian dalamnya. Anda bisa buat sendiri di rumah. Untuk bagian dalamnya, nah ini tabung, tentunya Anda wajib memilikinya. Dan kemudian diberikan plastik seperti ini. Tujuannya agar nanti es batu yang mencair tidak akan bocor. Dan kemudian bagian dalamnya diberikan karung kecil seperti ini. Dan ukurannya tentunya press. Setelah kita berikan kotak seperti ini berupa kotak papan, namun di dalamnya harus dilapisi dengan styrofoam. Ini adalah styrofoam, kurang lebih ketebalannya 5 cm, namun terserah Anda, namun semakin tebal semakin bagus. Intinya styrofoam ini wajib diberi untuk mempertahankan suhu dingin keluar, sehingga nanti proses pembukuan es puter lebih maksimal. Oke, seperti ini styrofoamnya. Anda bisa beli di styrofoam kotak ini sebenarnya, namun styrofoam kotak namun sudah dipotong. Nah, seperti ini sebenarnya styrofoam kotak ini. Ini adalah styrofoam kotak, namun sudah dipotong menyesuaikan ukuran kotak papan ini. Dan bagian dasarnya juga wajib diberi. Ini wajib sekali diberi yang rapat. Lebih bagus lagi dilakban bagian dalamnya atau dilapisi dengan aluminium foil. Namun jika Anda tidak sempat, tidak apa-apa. Kemudian plastik, menggunakan plastik tebal ini. Ini wajib plastik ini, jangan sampai bocor juga. Kemudian bagian dalamnya paling dalam sendiri, yaitu menggunakan karung. Tentunya karung kecil. Kemudian kita masukkan, harus press seperti ini. Antara tabungnya juga harus press. Nah, nanti cara memasukkan es batunya, yang pertama kita masukkan garam 1 bungkus bagian dasar, kemudian kita masukkan es batu sebanyak 2 buah, baru kita masukkan tabung, kemudian kita masukkan garam lagi sebelah pinggir-pinggir di sini, masuk ke sela-sela, kemudian kita masukkan lagi es batu. Jadi kurang lebih dalam 1 tabung ini membutuhkan 7 es batu, 7 sampai 10 es batu tergantung ukuran es batu tersebut. Oke, setelah seperti itu kita lebih masukkan es batu, seandainya kita tutup, kemudian masukkan adonan, baru diputar kurang lebih 2 sampai 3 jam.
Oke, setelah adonan dingin seperti ini, adonan ini benar-benar dingin, kemudian kita akan campurkan tepung hard es krimnya sebanyak 100 gram. Kita menggunakan alat berupa mixer seperti ini agar mudah untuk proses pelarutan. Oke, kita masukkan adonan ke dalam baskom. Sangat kental sekali adonan. Kemudian kita masukkan tepung hard es krimnya. Namun masukannya jangan sekaligus, sedikit demi sedikit saja. Seperti ini. Ini adalah tepung rasa stroberi dan sesuai selera Anda. Tepung ini fungsinya sebagai pelembut dan sebagai perasa dan juga sebagai perasa susu karena kandungannya sudah ada susu bubuknya. Ini adalah rasa stroberi sehingga warnanya memerah seperti ini. Saya masukkan sedikit demi sedikit. Usahakan tidak ada gumpalan sama sekali, larut dengan sempurna. Kita mixer dengan kecepatan tinggi. Rasanya, jika durian diberikan tepung hard es krim durian. Oke, jadi untuk proses pembekuan menggunakan tabung, namun di dalamnya wajib diberikan es batu seperti ini. Untuk satu tabung tadi membutuhkan sedikitnya 7 es batu ukuran 1 kilo seperti ini, dan juga harus ditaburi dengan garam kasar. Jika Anda ingin membelinya lebih murah, Anda beli garam kasar secara karungan. Jika beli karungan jauh lebih murah harganya. Yang pertama kita pecah es batu ini. Kita pecah. Oke, es batu sudah kita hancurkan semua. Kemudian langkah selanjutnya kita buka tong. Kita buka tong. Kita buka dulu. Ya, bagian dalamnya seperti ini. Bagian dalamnya seperti ini. Yang pertama kita masukkan garam. Bagian dasarnya kita masukkan garam 1 bungkus kurang lebih. 1 bungkus dulu. Kita ratakan dasarannya. Dan kemudian kita memasukkan es batu setelah kita pecah tadi. Oke, jangan terlalu banyak. Kita berikan garam kembali 1 bungkus. Oke, saya berikan sedikit es lagi. Oke, lalu kita masukkan tong. Kita masukkan tongnya. Oke. Lalu di celah-celah kita masukkan es. Kita bisa gunakan kayu atau spatula. Kita masukkan lagi merata, bagian pinggirnya seperti ini merata.
satunya masukkan lagi, mengelilingi ya, harus rata mengelilingi. Harus padat, harus padat. Oke, setelah itu kita berikan garam lagi. Mengelilingi. Harus rata. Kita berikan es lagi. Harus benar-benar padat esnya. Dan rata, mengelilingi semuanya esnya, jangan sampai tidak. Dan kita berikan garam lagi. Kita berikan garam lagi. Mengelilingi, kita berikan garam. Garam ini fungsinya sangat vital sekali karena jika tidak diberi garam, es akan lama bekunya, atau jika garamnya kurang, lama bekunya. Idealnya menggunakan sekitar 5 bungkus garam biar serata. Masukkannya. Setelah itu kita tekan-tekan lagi menggunakan kayu sehingga lebih memadat es batunya di dalam. Kita bisa menggunakan garam 5-7 bungkus. Nah, kemudian kita tambahkan es kembali. Oke. Nah, sudah terasa dingin sekali di dalam tabung ini atau tong.
Dan kita terakhir tambahkan garam. Untuk satu wadah ini paling tidak membutuhkan 7 sampai 8, 6 sampai 8 lah es batu ukuran 1 kilo. Kemudian garamnya kita menggunakan 5, namun jika ditambah hingga 7 bungkus sangat bagus sekali. Oke, nah, ratakan kembali, dan kemudian kita beri sedikit air. Terakhir kita berikan sedikit air, jangan terlalu banyak, sedikit saja, cukup. Sangat dingin sekali, sudah menggigit. Kita tutup lagi seperti ini, dan kita bisa masukkan adonannya sekarang juga. Oke, kita masukkan adonan ke dalam tong. Masukkan adonan dalam tong. Kita harus kerok, wajib kita kerok setiap 10 menit sekali. Kita buka. Dinding ini harus dikerok seperti ini. Dikerok, wajib dikerok. Ini hingga mengelupas seperti ini. Harus mengelupas semua di bagian pinggirnya. Setiap 10 menit sekali kita harus kerok 10-15 menit. Setelah dikerok semua, kita hancur-hancurkan. Supaya teksturnya merata, halus merata. Sudah mulai beku, kelihatan teksturnya lembut seperti ini. Sudah mulai beku. Jika rasa sudah semua, kita kerok seperti ini bagian dindingnya, dan kita sudah hancur-hancurkan bagian yang terkelupas tadi. Kita putar kembali, kita tutup dan putar kembali. Oke, kita putar kembali. Jadi intinya untuk proses pembuatan es puter ini, setiap 10 menit sekali harus kita buka, 10 atau 15 menit sekali kita buka, dan bagian dindingnya yang telah membeku harus dikelupas dengan cara seperti tadi.
Lakukan itu sampai es benar-benar beku semua. Estimasi untuk pembekuan 1 tong ini, jika adonan penuh, ini adalah adonan kita buat satu adonan ini sedikit saja. Namun jika adonan penuh 1 tong ini bisa memakan waktu hingga 2-3 jam. Oke, kita akan terus putar dan setiap 10 menit sekali Anda harus ingat, Anda harus buka dan Anda harus kelupas es yang membeku di dinding dalam tong ini. Dan Anda harus hancurkan. Seperti itu prosesnya, hingga nanti es benar-benar beku semua. Sehingga nanti mendapatkan tekstur yang benar-benar lembut dan sempurna. Oke, setelah jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan buka. Ini tadi tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 1 jam saja. Karena adonan memang tidak terlalu banyak. Adonan hanya sedikit. Nanti jika Anda ingin membuat 1 tong, untuk 1 adonan tadi yang kami jelaskan, dikali 4 semua. Misalkan gula 500 gram, berarti jika dikali 4, 2 kg. Semua menyesuaikan. Oke, hasilnya seperti ini. Ini sangat lembut sekali. Ini resep paling lembut. Nanti kita akan jelaskan bagaimana jika Anda menginginkan tidak terlalu lembut. Tentunya campuran tepungnya sedikit dikurangi. Oke, seperti ini hasilnya. Ini. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, cantik sekali bukan hasilnya? Es siap disajikan. Jika menggunakan cup untuk acara hajatan sama saja. Kita bisa gunakan cup ukuran 60 ml seperti ini, tanpa menggunakan tutup tidak apa-apa, hanya cup saja untuk acara hajatan. Jika Anda mendapatkan orderan catering, tinggal cup seperti ini Anda isi. Oke, seperti ini jika untuk orderan catering acara hajatan. Seperti ini hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini untuk acara catering hajatan. Oke, cantik sekali bukan?